Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal yang biasanya muncul di ujian sekolah ataupun di ujian nasional serta pembahasannya atau cara menjawabnya gitu ya. Nah, video kali ini khusus untuk kelas 9 ya. Karena biasanya US dan UN ini akan dihadapi oleh anak-anak kelas 9 atau kelas 3 SMP. Kita langsung masuk ke contoh soal pertama. Nah, di sini biasanya bentuk soalnya seperti ini ya. Hasil dari X plus 3Y dikali X min Y adalah titik. Nah, ini sebenarnya perkalian silang biasa. Kalau misalkan masih bingung gimana cara mengalihkannya, di sini udah ada panduannya menggunakan panah ya. Jadi setiap angka atau setiap huruf di dalam kurung harus dikalikan dengan kurung yang sebelahnya. Oke, atau biasanya kita menyebutnya dengan perkalian pelangi. Jadi konsepnya adalah misalkan kita mulai dari X ini ya. Si X ini harus dikalikan dengan X yang di sebelah sini, juga harus dikalikan dengan min Y yang ada di sebelah sini. Nah, ini juga berlaku untuk si plus 3Y. 3Y dikali dengan X, 3Y juga harus dikalikan dengan min Y. Nah, kemudian nanti hasilnya ditulis. X kali X ini hasilnya X kuadrat. X kali min Y jadi min XY. Ini kalau ada minnya, minnya ikut ke angka yang ada di sebelah kanan minus atau di belakangnya minus. Oke. Kemudian 3Y kali X ini jadi 3XY. 3Y kali min Y jadi min 3Y kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, yang memiliki variabel sama harus dijumlahkan terlebih dahulu. Di sini ada XY dan XY. Karena sama-sama XY, berarti variabel di depannya bisa kita jumlahkan. Di sini ini sama kayak min 1, di sini plus 3, min 1 tambah 3 sama dengan 2. Maka hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 2XY dikurangi 3Y kuadrat. Untuk urutan huruf, ini tidak harus selalu XY ya, tapi biasanya berurutan sesuai dengan urutan alfabet dari A sampai Z. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini soal yang pasti akan muncul ya, yaitu soal perbandingan. Suatu pekerjaan bangunan dapat diselesaikan selama 30 hari oleh 6 orang. Nah, kalau misalkan harus selesai dalam 15 hari, maka pekerjaan harus ditambah berapa gitu ya. Nah, di sini seringkali banyak yang salah karena perbandingan di sini ternyata termasuk ke perbandingan berbalik nilai atau yang tidak senilai. Kenapa? Karena di sini kalau semakin banyak orangnya, harinya jadi semakin sedikit. Maksudnya pekerjaannya jadi lebih cepat selesai. Sedangkan kalau orangnya makin sedikit, waktunya akan semakin panjang atau jumlah harinya akan semakin besar. Nah, untuk mengerjakan semua soal perbandingan, alangkah baiknya kalau kita membuat tabel terlebih dahulu. Tabel yang berisikan variabel yang disebutkan di soal. Di sini berarti jumlah hari dan jumlah orang ya. Di sini kita tulis dulu. Jumlah hari yang disebutkan pertama, kalau 30, orang yang diperlukannya adalah 6. Terus kalau mau selesai dalam 15 hari, jumlah orang yang diperlukan kan ditanya ya, maka kita lambangkan dulu dengan huruf X. Hurufnya bebas ya, apa aja, asalkan melambangkan suatu variabel yang akan kita cari. Nah, setelah kita buat tabel, si susunan angka dalam tabel ini kita ubah jadi pecahan, seperti gambar di samping. Di sini berarti si hari jadi 30/15 sama dengan, nah harusnya 6/X. Tetapi ingat, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka perbandingan atau pecahan yang keduanya ini harus dibalik. Berarti yang awalnya 6/X kita balik jadi X/6. Nah, kalau udah selesai, kita bisa melakukan kali silang ya. Berarti di sini 30-nya dikali 6, kemudian X-nya dikali ke 15. Berarti nanti kita dapat 30 dikali 6 sama dengan X dikali 15.
Nah, kalau mau cari X gimana? Kalau mau cari X berarti 15-nya pindah ruas ke sini. Berarti jadi 30 dikali 6 dibagi 15. Hasilnya adalah 12. Nah, berarti kalau mau selesai dalam 15 hari, orang yang diperlukan adalah 12 orang. Nah, sekarang kita lihat lagi di soalnya. Soalnya itu nanya pekerja yang harus ditambah. Berarti jawabannya bukan 12 ya. 12 dikurangi dulu dengan pekerja yang sudah ada, yaitu 6, maka jawabannya adalah 6 orang. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini adalah soal mengenai sudut dan garis. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut CBD adalah titik-titik-titik. Sebenarnya ini termasuk mudah ya soalnya, karena udah jelas bentuk dari ABC itu adalah sudut siku-siku. Nah, artinya dari garis AB ke garis BC jumlahnya harus 90. Berarti sudut ABD ditambah sudut DBC itu harus 90. Kita tuliskan di sini ya. ABC ditambah CBD hasilnya harus 90. Nah, kalau udah tahu persamaan ininya, kita bisa langsung ganti dengan yang ada di gambar. Sudut ABC itu X tambah 14, sudut CBD-nya 2X min 5. Nah, kemudian angka dengan variabel yang sama kita jumlahkan, berarti X tambah 2X jadi 3X, 14 dikurangi 5 hasilnya jadi 9. Berarti 3X tambah 9 sama dengan 90. Kemudian kita cari nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 27. Nah, karena yang ditanya sudut CBD, berarti pekerjaan kita belum selesai ya. Jadi setelah dapat angka 27, kamu masukkan lagi ke si 2X min 5. Karena sudut CBD itu 2X min 5. Berarti sudut CBD itu 2 kali 27, kemudian dikurangi 5. Hasilnya adalah 49. Oke, nah ini soal tentang perpangkatan ya. Hasil dari 16 pangkat 3/4 adalah titik-titik-titik. Yang paling mudah adalah ubah si angka 16-nya dengan angka pokok atau angka dasar. Nah, si 16 ini kalau kita ubah ke angka dasar ternyata sama dengan 2 pangkat 4. Nah, berarti si soal ini sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3/4. Pangkat kalau dipangkatkan lagi berarti sama dengan dikali ya. Ini sama dengan 4 dikali 3/4. 4-nya bisa kita coret, berarti sisanya adalah 2 pangkat 3. Dan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, kalau di sini hasil dari 2 pangkat min 2 ditambah 2 pangkat min 3 per 2 pangkat min 2 adalah, nah di soal ini pangkatnya itu bernilai negatif. Makna dari negatif adalah berarti seharusnya si pangkatnya atau si angka itu tuh bukan di situ posisinya. Nah, ini kan 2 pangkat min 2. Nah, berarti biar pangkatnya tidak minus, ini harus kita ubah menjadi pecahan atau 1/2 pangkat 2. Lihat ya, ini awalnya 2 pangkat min 2, diubah jadi 1/2 pangkat 2. Jadi posisinya dia itu harusnya ada di bawah garis per. Nah, kita ubah pangkat minus yang lain juga dengan cara yang sama. Berarti sekarang soalnya jadi 1/2 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 3 per 1 per pangkat 2 pangkat 2. Nah, kalau udah kayak gini, jangan panik. Kita ubah dulu aja jadi pecahan. Berarti ini jadi 1/4 tambah 1/8 dibagi 1/4. Ini 1/4 yang di bawah kita abaikan dulu aja ya. Kita anggap aja dia nggak ada. Kita tutup dulu. Nah, kita ubah sekarang, kita jumlahkan sekarang si 1/4-nya ditambah 1/8. Dengan cara penjumlahan pecahan biasa, berarti kita samakan dulu penyebutnya, kita pakai 8 aja. Ini 8 bagi 4, 2, 2 kali 1, 2. Berarti 2 ditambah 1. Ini sama dengan 3/8. Nah, berarti sekarang
si pecahannya bentuknya jadi 3/8 per 1/4. Nah, ini kan berarti oleh per ya. Pecahan yang ada di bawah ini bisa naik ke atas, tetapi posisinya berubah dan tandanya ganti jadi kali. Berarti sekarang 3/8 dikali 4/1. Oke, nah sekarang bisa kita coret ya, 8 bagi 4, 2, 4 bagi 4, 1. 3 kali 1, 3, 2 kali 1, 2. Berarti hasil akhirnya adalah 3/2. Oke, soal selanjutnya adalah tentang akar. Hasil dari 3/5 ditambah 2/20 min akar 45 adalah titik. Nah, umumnya akar itu nggak bisa dijumlahkan kalau angkanya beda-beda ya. Kayak di sini. Yang satu 5, yang satu 20, yang satu 45. Nah, berarti si 20 dan 45 ini harus kita ubah dulu sampai angka yang di dalam akar itu nggak bisa keluar lagi dari akar. Oke. Nah, kalau kita jabarkan si akar 20 itu sama kayak akar 4 dikali 5. Antara 4 dan 5, ini 4-nya bisa keluar dari akar ya, hasilnya 2, sedangkan 5-nya nggak bisa. Berarti ini jadi 2 akar 5. Nah, tapi di depan akar 20 ini udah ada angka 2. Berarti bentuknya kayak gini ya, udah ada 2-nya. Berarti ini jadi perkalian 2 dikali 2. Berarti hasilnya jadi 4 akar 5. Nah, sama kayak yang tertera di sini ya. Untuk akar 45 itu juga caranya sama. Kamu cari dulu 45 itu perkalian berapa kali berapa. Mudahnya berarti 9 kali 5. Nah, ini yang bisa keluar dari akarnya angka 9. Akar 9 itu 3, berarti 3. Akar 5 berarti ya. Ya, 3 akar 5. Berhubung di depannya nggak ada angka lain ya berarti hasilnya udah sampai sini aja, 3 akar 5. Nah, kalau udah dapet, kita bisa langsung jumlahkan. Kenapa? Ini karena semua angka akarnya sama-sama akar 5, akar 5, akar 5, akar 5. Berarti angka depannya ini bisa langsung dijumlahkan semua. Ini 3 akar 5 dikurang 3 akar 5 habis jadi 0, maka hasil akhirnya adalah 4 akar 5. Kita akan masuk ke soal selanjutnya. Bentuk dari 21 akar 7 dapat disederhanakan menjadi titik-titik-titik. Nah, untuk pecahan bentuk akar, kalau akarnya ada di bawah, berarti pecahan ini harus dikali dengan akar sekawannya. Maksudnya berarti dikali dengan akar segitu lagi. Kalau di sini kan bawahnya akar 7, berarti si 21 per akar 7 harus dikali akar 7 lagi. Tapi dua-duanya ya, bukan cuma bawahnya aja. Jadi sekarang 21 per akar 7 harus dikali dengan akar 7 per akar 7. Oke. Nah, akar yang di bawah ini kalau dikali akarnya jadi hilang, 7-nya jadi bisa keluar. Nah, sedangkan yang atas ini kan beda ya, yang satu akar yang satu bukan, berarti jadi 21 akar 7. Nah, tapi di sini 21 sama 7-nya bisa dicoret. Oke, 21 bagi 7, 3. 7 bagi 7, 1. Nah, berarti jawaban akhirnya adalah 3 akar 7. Oke, jadi untuk akar dalam pecahan ini tinggal dikali dengan angka yang sama. Nah, ini adalah soal tentang persamaan kuadrat. Faktor dari persamaan x kuadrat tambah x min 20 adalah titik-titik-titik. Nah, untuk pemfaktoran pada persamaan kuadrat, kalian harus latihan mencari angka perkaliannya, mencari faktornya. Kenapa? Contohnya kayak di sini. Di sini berarti kalau mau memfaktorkan, berarti kita harus mencari angka berapa yang kalau dikali hasilnya 20, tapi kalau dijumlah hasilnya harus plus 1. Dari semua pasangan angka yang hasilnya 20, yang memenuhi itu cuma 5 dan 4.
5 kali 4 hasilnya 20. Dan kalau dijumlah bisa menghasilkan 1. Gimana caranya? Yang satunya plus 5, yang satunya minus 4. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Maka dari itu pemfaktorannya jadi X tambah 5 dikali X min 4. Berarti kalau ditanya faktornya berapa? Kita sama dengankan 0. Berarti X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X yang memenuhi adalah negatif 5. Ini berlaku untuk yang satunya. X min 4 sama dengan 0, berarti X yang memenuhi adalah 4. Nah, berarti faktornya adalah 4 dan negatif 5. Nah, sekarang bentuk sederhana dari X kuadrat tambah 5X plus 6 per X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Berapa? Nah, untuk soal semacam ini, artinya kamu harus memfaktorkan dulu kedua persamaan. Nah, kemudian ujung-ujungnya nanti akan ada faktor yang bisa dicoret gitu ya. Nanti kemudian menyisakan faktor yang lain. Nah, untuk di sini, ini persamaan yang atas kalau difaktorkan, ini jadi X plus 2 dikali X plus 3. Gimana caranya? Berarti kamu harus cari pasangan angka yang kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya 5. Ini sama untuk yang bawah ya. Kalau dikali hasilnya 8, tapi kalau dijumlah hasilnya harus 6. Untuk yang atas, pasangan angka yang cocok itu 2 dan 3. 2 kali 3, 6. 2 tambah 3, 5. Yang bawah juga sama ya. 2 kali 4, 8. 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, dari sini udah kelihatan nih, ada salah satu faktor yang sama, yaitu X plus 2. Karena sama, berarti boleh dicoret, karena mereka saling menghabiskan. Nah, sisanya jadi X tambah 3 per X tambah 4. Nah, sekian contoh latihan soal US dan UN serta pembahasannya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.